Kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih masih mendukung channel ini sampai sekarang. Tanggal 26 Juni nanti channel ini berumur 1 tahun. Untuk kawan-kawan yang mau belajar saham, nanti saya ada rencana mau buat seperti Zoom atau Google Meet. Nanti saya mau menjelaskan tentang investasi saham ini, baik bagi pemula ataupun yang mau tahu aja gitu tentang investasi saham. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan hubungi nomor WA di WA saya yang di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas sahamnya. Siapa hari ini? Pertama kita lihat indeks harga saham kita dulu. Nah, indeks harga saham kita di 6.879. Indeks harga saham kita sudah mulai pulih, jadi dia dalam 2 hari terakhir sudah pulih, kembali naik lagi dia ya. Mulai naik lagi dari yang awalnya jatuh sampai di 6.700, 6.800, sekarang dia ada mulai pulih lagi dia. Oke. Nah, hari ini saya mau menganalisa saham dari sektor energi. Nama sahamnya adalah Seger. Sumber Global Energy. Sumber Global Energy. Nah, ini pergerakan sahamnya luar biasa sekali ya. Secara 1 tahun terakhir dia udah naik 248%. Tapi ini memang baru IPO sih sahamnya. Dia IPO tahun 2020, harganya 108. Nah, yang menguasai sahamnya PT Sumbermas Inti Energi. Tapi di balik ini dia Vivi Ramalhayati Utama. Saya mencari-cari di Google tentang nama ini, cukup sulit juga untuk ditemukan siapa sebenarnya Vivi Ramalhayati Utama ini. Cuman dari nama aksen namanya kayaknya ini bukan nama orang Indonesia ini. Nggak tahu juga ya. Karena soalnya saya lihat dari nama presiden, direktur, dan komisarisnya kayak Willy Thomas, Venkat Teswaran, Venkat Raymond, ini kayaknya nama-nama orang Thailand ini. Tapi kita coba analisa aja ya. Nah, Seger ini udah IPO tahun 2020, berarti sekarang 2024 dia sudah 4 tahunan lah ya. Nah, setelah IPO dari tahun 2021 sampai 2024 ini dia selalu rutin bagi dividen. 2021 dia bagi, 2022, 2023, 2024 dia bagi. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Tahun 2022 sekali ya. Nah, tahun 2024 ini dia udah bagi dividen tanggal 27 Mei. 28 rupiah. Nah, coba kita lihat berapa harga saham Seger di tanggal 27 Mei gitu kan. Kita tengok dia. Saham Seger 27 Mei. Nah, ini harga sahamnya 27 Mei di tanggal cumdet yaitu 635 harga sahamnya ya. 635. Berarti kalau dividennya 28 berapa persen? 28 kali 100 dibagi 635. Cuman 4,4% ya. Kecil. Tapi kalau dia bagi 2 kali dengan jumlah yang sama besar, berarti mungkin lebih di atas 7%-an gitu ya. Nah, kita lihat insidernya yang baru masuk itu, udah lama sih, Antonius Gunawan dulu tahun 2023. Nah, yang menarik apa saya mau menganalisa saham ini, sebetulnya dari valuasi udah kemahalan banget sih, cuman pertumbuhan labanya itu gitu. Jadi ini tipe growth stock ya, saham bertumbuh dia. Karena dia selain baru IPO, kemudian labanya ini naik terus gitu. Misalnya ini tahun 2019 22M labanya. Naik 2020 31M, naik 2021 200M, naik
6M, naik 688M. Nah, pendapatannya juga naik dari 1,2T, 2T, 3,9, 10, 12. Naik ya. Kuartal 1 ini gimana? Coba. Nah, kuartal 1 ini naik lagi nih kayaknya nih, 3,8T kan. Karena kalau 3,8 kali 4 15,2 T. Jadi perkiraan 2024 nya 15,2 T. Kalau bebersihnya kuartal 1 220 M. Ini lebih tinggi, turun dari 2023 sih. 2023 253. Coba kita hitung berapa nilai bukunya. Ekuitasnya ada 1,9 T. Nah, sekarang kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredarnya. Berapa nih? 15,59 M. Berarti dibagi 15,60. Dapatlah 121. Harga sahamnya hari ini 460. Berarti 460 dibagi 121, price to book value 3,8. Secara book value dia udah kemahalan gitu. Kalau P ratio-nya dari sini aja kita lihat 10,94. Nah, jadi saham segar ini dia secara tingkat pertumbuhan memang menjanjikan gitu kan, secara growth gitu, growth karena labanya naik terus. Tetapi dari sisi valuasi dia sudah kemahalan. Kenapa? Karena price to book value-nya 3 kali. Nah, tetapi apakah menilai growth investing ini tipe saham bertumbuh ini bisa kita katakan kemahalan juga PBV-nya 3 kali. Nah, itu sebetulnya kembali lagi ada seninya gitu. Kita harus memperhitung, kalau misalnya pola labanya kayak gitu, kita bisa juga untuk memperkirakan laba 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu kan. Katakan 5 tahun ke depan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan dari data tahun 2019 tadi gitu kan. Misalnya pertumbuhan labanya 20% gitu kan. Oh, kita lihat ROE-nya berapa. Nah, ROE-nya tembus sampai 35% kan ini, return on equity. Itu kenapa kalau ROE-nya 35%, price to book value-nya 3,88, dia bisa dikatakan gak terlalu mahal juga gitu. Kenapa? Karena kalau ROE 35% itu break even point-nya bahkan cuman gak sampai 4 tahun gitu kan. 3 tahun bang, 3 tahun. Nah, gitu. Jadi price to book value 3 kali dan P ratio segini, orang-orang biasanya cenderung tidak terlalu mempermasalahkan itu kalau dari segi memang mau membeli growth investing. Tetapi kalau saya memang lebih enak hitungnya, nguliknya itu dari sisi dividennya gitu. Nah, apakah potensi dividennya akan meningkat gitu? Kalau meningkat, berapa persen kira-kira yang balik dari harga wajar, dari harga beli saya gitu kan? Kalau bisa dia tembus kasih 10% dengan asumsi tidak ada peningkatan, maka 10 tahun baliknya gitu. Jadi lebih ke arah situnya saya kalau mengkalkulasi. Tapi dari sisi orang-orang yang suka growth stock, memang ini saham yang menarik gitu untuk dipertimbangkan. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin belajar tentang analisis saham fundamental gitu. Silakan kontak saja. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham,
Saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.